Haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara sarapan GPDI Situbondo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2022. Dan seperti yang kita tahu, bahwa di bulan kedua ini, tepatnya pada tanggal 14 Februari, semua orang di seluruh penjuru bumi ini merayakan satu hari yang namanya Hari Kasih Sayang atau Valentine Day. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang yang mengungkapkan rasa kasih sayang mereka melalui pemberian-pemberian di hari itu, ya, pemberian kado kepada orang-orang yang terdekat. Banyak cara yang dilakukan untuk mengungkapkan rasa kasih sayang mereka pada orang-orang yang terdekat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, ngomong-ngomong masalah kasih, ngomong tentang kasih, kita punya satu pribadi yang luar biasa yang mengasihi kita terlebih dahulu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seperti tema kita lihat di sini, God is love. Allah adalah kasih. Jadi Allah sendiri itu adalah kasih. Dan kita bersyukur jika kita mempunyai kasih, itu bukan karena kemampuan kita, tapi karena kasih itu berasal dari Allah. Allah yang terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita. Dengan cara apa bukti kasih Allah ditunjukkan kepada manusia, yaitu dengan cara Dia telah mengutus anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia ini dan untuk mati menebus setiap dosa-dosa kita sebagai manusia. Kita mau baca dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai ayat yang ke-12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai yang ke-12. Perikopnya berkata, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10 dikatakan, Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ini adalah bukti dari kasih Allah dalam hidup kita. Setiap orang percaya yang telah menerima kasih Allah ini jugalah yang beroleh kuasa untuk mengasihi sesamanya. Mengasihi sesama bukan hanya sekedar mengasihi orang-orang yang terdekat dengan kita, tetapi juga mengasihi semua orang, baik itu orang yang sudah pernah berbuat jahat sama kita, orang yang membenci kita, orang yang mungkin kita memiliki kepahitan dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita tetap harus belajar untuk mengasihi. Memang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara, tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi kita percaya kalau kasih Allah itu ada dalam diri kita, kita juga mampu. Kita diberikan kemampuan untuk mengasihi orang-orang yang sudah pernah menyakiti hati kita. Kita diberikan kemampuan untuk mengasihi orang-orang yang pernah menjahati kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dilanjutkan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Bapak Ibu Saudara, jika kita masih membenci saudara kita, dikatakan dalam Alkitab, maka dia adalah pendusta. Jika kita
kita harus belajar ya Bapak Ibu Saudara untuk memiliki kasih. Saya sendiri memiliki satu kesaksian di tempat kerja saya. Saya juga ada gesekan-gesekan, namanya orang bekerja dengan banyak karakter, ada gesekan-gesekan. Tapi saya belajar ya Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi orang yang tidak suka sama saya. Beberapa waktu lalu ketika dia berulang tahun, sebetulnya dalam hati saya ini saya menentang, waduh dia tuh tidak senang sama saya. Ngapain sih saya memberikan perhatian, ngapain sih saya memberikan kasih. Tapi saya teringat saya di sana itu adalah suratan Kristus yang tidak tertulis gitu ya Bapak Ibu, saya harus menjadi saksi gitu kan. Jadi saya mengalahkan segala macam ego saya. Jadi ketika dia ulang tahun, saya berusaha memberikan kasih dengan cara apa? Memberikan sedikit hadiah, kue ulang tahun gitu ya Bapak Ibu Saudara. Saat itu saya juga berpikirnya ya sudahlah, mau diterima ya iya, enggak diterima ya sudah gitu kan. Yang penting saya berusaha untuk membuktikan saya ini tidak mau bermusuhan dengan orang lain. Saya ingin membuktikan ingin membagikan kasih gitu ya kepada orang-orang yang bahkan tidak suka sama saya gitu. Nah, ketika saya memberikan kue tar ulang tahun itu, memang ada perubahan ya Bapak Ibu Saudara. Dampaknya itu saya rasakan sampai sekarang. Dia yang tadinya itu tidak ketara sekali sifatnya, kalau tidak suka sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan dia mulai mau ngomong, dia mau mulai berbicara dengan saya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, dan saya percaya bahwa itu bukan karena saya, tapi itu karena Tuhan Yesus yang memampukan saya untuk bisa mengasihi orang-orang di sekeliling saya. Bapak Ibu Saudara, kita harus terus belajar untuk tidak berbuat jahat kepada orang-orang di sekeliling kita, melainkan kita harus selalu berbuat baik kepada sesama kita. Ketika kita memiliki kasih Yesus, kita juga diberikan kesanggupan untuk berbuat baik. Demikian renungan sarapan pagi ini yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara. Mari kita terus saling mengasihi sesama kita. Mari kita terus belajar untuk dapat memberikan kasih kepada orang-orang di sekeliling kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.